这样的手帕。等我。位于我身。就这规矩？那是希尔。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari lanjutan season kedua, yaitu dari Bailian Peiseng. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, alias bagian dari season pertamanya guys. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan berlatar pada aula kelompok rubah salju. Di sana seorang prajurit melaporkan mengenai kondisi mereka sekarang yang sudah enggak bisa lagi melakukan rencana jahat mereka karena kayu yin yangnya sudah dicuri Peming. Tentu dengan adanya kejadian ini bakalan berimbas kepada mereka yang akan mendapatkan hukuman dari ketua sekte rubah salju. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi karena Yin Biju langsung memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk mencari Peming ke lembah Biyou. Kemudian Shin berpindah di sebuah tempat yang di sana muncul sebuah fluktuasi energi yang ternyata itu adalah Si'er. Dia saat ini bersama dengan rubahnya telah sampai di lembah Biyou. Namun meski begitu energi Si'er sudah habis dan membuat dirinya pun harus mencari tempat untuk memulihkan diri. Dengan kekuatannya Si'er pun melacak sebuah tempat yang tak disangka dia menemukan sebuah artefak yang sangat kuat. Jelas Si'er yang penasaran segera meminta rubahnya untuk masuk dan melihatnya. Setelah sampai di pintu gerbang tempat itu, Si'er kemudian mengeluarkan kekuatannya mencoba untuk membukanya. Sontak aja benturan kekuatan tersebut sampailah memunculkan sebuah ledakan energi yang hal itu menandakan kalau gerbang sudah berhasil dibuka. Alhasil tak basa-basi lagi Si'er pun memasukinya. Namun bisa dilihat ketika Si'er masuk ke dalam sana, tiba-tiba ada sebuah kain yang jatuh dari tubuhnya. Dan itu merupakan sapu tangannya. Sontak aja ledakan barusan membuat semua monster akhirnya mulai bereaksi akibat merasa terganggu atas ledakan tersebut. Shin kemudian berpindah di sekte tanaman obat. Di sana kita melihat adanya seorang panatua yang sedang mendengar laporan dari anak buahnya, yaitu mengenai berita tentang kemunculan harta di tempat terlarang. Bahkan tak hanya itu dia sendiri sudah menemukan beberapa bahan obat langka di tempat tersebut. Di saat mereka sedang mengobrol tiba-tiba seorang prajurit datang dengan sangat panik. Dia melaporkan mengenai situasi di dalam tempat terlarang kini telah berubah. Di mana di sana muncul kabut beracun dan puluhan monster yang keluar dari tempat tersebut. Dikatakan kabut tersebut sangatlah berbahaya yang mampu membuat siapapun yang memasukinya itu akan menjadi tidak terkendali. Mendengar berita itu jelas sang ketua pun menjadi penasaran. Dia mengira kalau dipastikan dengan adanya keanehan itu pasti aja ada sebuah harta langka yang ada di dalamnya. Membuat dia pun menjadi tertarik dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap untuk memasukinya. Karena dia juga akan melaporkan berita ini pada semua anggotanya kalau lembah Biyou sudah terbuka. Di mana dia akan mengundang semua para praktisi untuk memasukinya bersama-sama. Yaitu mendapatkan harta bersama dan membantai monster bersama. Shin kemudian kembali berpindah di depan dari lembah Biyou yang kini muncul seekor burung koenik dan itu adalah Peming. Kedatangannya ke lembah Biyou tentu aja tiada lain adalah untuk mencari keberadaan Si'er. Di mana sebelumnya mereka berdua sudah memiliki janji untuk melakukan pertemuan di lembah Biyou. Namun Peming masih kebingungan di manakah Si'er berada dan ia kemudian menemukan adanya beberapa praktisi yang mendatangi lembah Biyou.
Jelas, ini membuatnya penasaran dan mengeluarkan rubah merahnya untuk mencari tahu area sekitar dan mencari jejak-jejak si Sementara dirinya juga tidak akan tinggal diam dan akan mendekati area lembah Biau untuk mencari informasi. Di saat yang sama tepatnya di gerbang lembah Biau, di sana sudah berkumpul beberapa praktisi yang telah diundang oleh Sekte Kebun Obat. Namun mereka masih bingung dengan undangan ini dan malah melakukan sebuah pertarungan. Bisa dilihat di tengah mereka sedang terjadi sebuah pertarungan antara kelompok Sekte Darah dan seorang praktisi lainnya. Namun meski begitu Peming merasa beruntung kalau berkumpulnya para praktisi ini bukanlah berkaitan dengan Sekte Serigala Salju. Tak lama dari itu Serigala Merah pun datang serta membawa sebuah sapu tangan. Yang sudah jelas Peming pun mengenalinya kalau sapu tangan itu memanglah milik si Akan tetapi si rubah merah tidaklah menemukan si dan hanya menemukan sapu tangannya aja. Meski begitu Peming merasa senang setidaknya jejak si sudah ditemukan kalau dia beneran ada di sini. Kembali ke pertarungan, di sana kekuatan keduanya terlihat imbang sampai akhirnya seorang praktisi pun datang membantu rekannya. Namun dari belakang Peming pun muncul dan seketika mementalkannya. Sontak aja para anggota Sekte Darah menjadi sangatlah kesal, membuat mereka pun bergerak dan menyerang Peming. Di sana Peming juga tidak tinggal diam, mengeluarkan pedang emasnya dan terjadilah sebuah baku hantam. Jelas dengan kekuatan Peming saat ini kedua musuhnya pun dibuat kewalahan hingga berakhir terpental. Namun meski begitu keduanya tidaklah menyerah. Dan kini memutuskan untuk mengeluarkan teknik rahasianya. Seketika mereka melakukan pemanggilan proyeksi ular piton yang terbentuk dari teknik petir. Akan tetapi Peming tidaklah gentar. Kekuatan dari ular ini memanglah tidak lemah, terbukti praktisi tadi mencoba menyerangnya namun dia malah terpental. Membuat kedua musuh pun auto senang dan merasa bangga dengan tekniknya itu. Namun hal tersebut bukanlah hal yang sulit bagi Peming. Di sana dia pun bergerak mengeluarkan sebuah senjata panah untuk menyerangnya. Namun lagi-lagi kedua orang ini masih pede kalau kekuatan mereka tidaklah terkalahkan. Karena teknik petir mereka ini diketahui tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Bahkan saking pedenya salah satu dari mereka bilang jika kematian Peming yang dengan tekniknya ini merupakan sebuah kehormatan. Akan tetapi kedua orang ini seketika menjadi panik setelah Peming meningkatkan kekuatannya. Yang akhirnya karena nasi sudah menjadi bubur, jadinya mereka berdua pun dapat dikalahkan. Sontak aja kekuatan dari Peming membuat semua orang menjadi terpukau. Alhasil kekalahan mereka berdua pun membuat semua orang bergabung dengan Peming, yaitu mendesak keduanya untuk membuka penghalang dari lembah Biau. Ternyata masalah di sini itu disebabkan oleh mereka berdua yang menutup pintu lembah Biau. Namun karena Peming sudah mengalahkannya membuat mereka pun tak ada pilihan lain, yaitu selain membuka gerbang dari lembah Biaunya. Dengan begitu, Peming dan semuanya pun memasukinya. Selain dari kedatangan Peming, di sana juga ada lagi kelompok praktisi yang juga ingin memasukinya. Namun mereka terlebih dulu menghajar kedua anggota Sekte Darah ini. Setelah sampai di kedalaman lembah Biau, Peming kemudian mengeluarkan kekuatan matanya untuk mengeceknya. Akan tetapi Peming belumlah menemukan si dan malah dia melihat keganasan dari para monster di tempat ini. Belum menyerah, Peming kembali memasuki lebih dalam lagi dari lembah Biau dengan teknik matanya. Akan tetapi karena batasan kekuatannya membuat dia pun tidak bisa lagi menjangkau ke arah terdalam lembah ini.
Peming merasa jika di lembah ini adanya sebuah kabut yang sangatlah aneh. Hal itu ia rasakan kalau kekuatan spiritualnya tidak bisa memasukinya. Di saat yang sama muncullah praktisi yang bernama Jin Xuan datang mencari Peming. Tentu karena kekuatan Peming yang sangatlah kuat, jadinya dia pun ingin mengikutinya. Sebelumnya, dia juga berterima kasih karena Peming sudah menolongnya, namun jika ingin mengikutinya, maka Jin Xuan diharuskan untuk mengimbangi kecepatannya. 我叫秦凤鸣，不必客气，我还有事。这个好大哥， Tidak menyerah, Jin Xuan mencoba mengimbangi kecepatan Peming dengan teknik berlarinya. 不错， Keduanya pun terlihat terus bergerak memasuki ke dalam lembah biau yang tak disangka Jin Xuan mampu mengimbanginya. Kemudian di perjalanan terdengar suara dari seorang wanita yang sedang bertarung. 那是希尔。大哥发现什么？ Peming yang mendengarnya merasa panik karena takut kalau itu adalah Si Er. Tetapi ternyata itu bukanlah Si Er, karena bisa dilihat di sana ada sebuah pertempuran antara seorang gadis dengan sosok monster batu. Kekuatan gadis ini tidaklah sederhana. Terbukti hanya dengan satu serangan aja dia pun mampu mengalahkan monster tersebut. Diketahui kalau gadis ini bernama Gaoning. Awalnya Gaoning merasa senang karena telah mengalahkan monster tersebut. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari monster itu yang menandakan kalau dirinya masih belum dikalahkan. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.